Nama saya Ibu Rahmilah. Kenapa Ibu Rahmilah suaranya gitu? Belum makan sama. Bu, ada rendang sama telur asin. Ibu pilih yang mana? Gak ada nasinya. Gak ada nasinya. Seretan. Ibu Rahmilah, kenapa? Ya. Saya sakit ini. Ini tuh apa itu? Ayo. Apa itu sakit apa? Iya, ayo. Terus kepala. Kepala. Pas ditusuk Pundak. sini dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar, sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami berharap juga pemirsa MNC TV di rumah dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustaz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan. Ini ada sebuah hadis nih, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu. Tuh, kita ngumpulin harta banyak-banyak. Buat apa ditumpuk-tumpuk ya Ustaz ya? Toh mati juga kita hanya membawa 3 helai kain putih, kain kafan. Tanah juga cuma 2 kali 1, sempit banget. Pada ketika hidup beli tanah luas sekali, harta bertumpuk-tumpuk. Padahal yang dibawakan hanya amal, ada pahala dan juga apa yang kita lakukan sepanjang di dunia ini, Ustaz ya. Iya, salah satu lagi jangan lupa. Apa tuh? Dosa yang dibawa. Iya. Dosa Pahala jangan sampai dan lupa itu, bawa dosa. aja. Iya ya. Iya. Nah untuk itu kita hari ini temanya adalah menimbun harta tanpa sedekah. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengizinkan kita mencari rizki. Allah mengizinkan kita untuk mencari nafkah. Salah satunya diceritakan fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi pada waktu kita telah tunaikan sholat, kita diminta oleh Allah Ta'ala, diwajibkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Jadi boleh mencari rizki, silahkan. Tapi tetap harus hati-hati dalam mencari rizki. Kalau orang bilang mencari rizki boleh sebanyak-banyaknya, boleh. Jangan bilang sebanyak-banyaknya dulu ya. Kesannya itu kalau kita mencari rizki sebanyak-banyaknya boleh kan? Bukan masalah itunya. Kalau kita mencari rezeki masih diperbolehkan, tapi kalau kita bilang sebanyak-banyaknya itu yang tidak boleh. Karena yang berhak mengatakan sebanyak-banyaknya, sedikit, banyak atau berlebih itu hanya Allah. Kita tidak bisa menceritakan saya sekarang sudah menjadi pemain sinetron, bentar lagi saya akan begini-begini, saya akan menjadi seorang yang sukses. Tidak boleh, sukses itu hanya Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu berani bilang dia itu nanti saya akan kedepannya 5 tahun lagi. Walaupun dia bilang insya Allah tapi dia katakan sukses, itu tidak boleh. Ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang harus kita ketahui bahwa kata itu tidak perlu kita ucapkan. Jadi kalau kita mencari rezeki masih boleh. Sebanyak-banyaknya jangan ucapkan itu. Karena banyak sedikitnya rezeki yang kita terima itu haknya Allah. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Siapapun orangnya, walaupun dia itu orang hebat, enggak boleh juga bilang begitu. Karena kalau kita bilang, saya akan mencari rezeki sebanyak-banyaknya, kesannya dia yang akan mendapatkan rezeki karena keinginan dia. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian kalau sudah Allah melebihkan, jangan lupa kita bersedekah juga. Ya, bersedekah ada di orang tua, silahkan bersedekah. Ya, jelas boleh orang tua yang sudah uzur, sudah ini, silahkan bersedekah. Boleh orang tua ikut kita, boleh itu juga sedekah. Tapi juga kasih juga pegangan beliau, siapa tahu beliau pengen jalan-jalan, pengen beli es cendol kan gitu ya. Jadi nggak harus minta gitu loh. Betul ya? Makan, siapa tahu beliau ingin kalau giginya masih kuat, pengen makan rendang. Kalau giginya sudah ini tinggal gusi aja, pengen makan telur asin. Gitu. Ya sama. Itu kan
kasih aja kan belum ingin ini namanya pengen kan gitu. Yang ngomong orang tua. Iya, jadi ke orang tua, ke saudara dekat itu sudah kewajiban juga. Jangan bilang saya tua lah, jangan gitu guys. Oke guys. Oke guys. Jadi Darahnya intinya, muda. iya. Jadi emang diceritakan bahwasanya kalau kita itu tidak bersedekah ditahan rezekinya oleh Allah Taala memang benar. Ya. Insya Allah benar. Karena kita selalu merasa bahwa kita kurang sehingga sedekahnya kita kurang, rezekinya dari Allah Taala biasanya akan dikurangi. Kecuali orang-orang yang memang kalau bahasa Jawanya itu istijrot ya, atau dilulu, dibiarkan oleh Allah Ta'ala biar dia tuh semakin sombong. Itu memang ada orang-orang seperti itu. Kadang-kadang kita, kok aneh dia nggak pernah sedekah, nggak pernah apa, tapi kok hartanya tetap berlimpah. Enggak apa-apa, itu istijrot namanya. Orang yang suka fitnah, orang yang suka menjelek-jelekin orang tapi hartanya berlimpah, itu istijrat. Nggak usah diiriin, biarin aja. Ya, kalau bahasa Sunda itu disungkun. Ya. Mau segini, nih, ya, gitu. Bahasa Jawanya dilulu, dikasih aja sama Allah Ta'ala. Nah, orang itu biasanya akan sombong. Ya. Dan jangan lupa satu hal dalam Quran ceritakan bahwasanya kalau rezeki kita atau harga kita itu tumpuk kemudian tidak ada sedekah dan sebagainya, itu nanti di akhiratnya orang, saya nggak mau bilang kita ya, orang itu harta itu akan jadikan besi panas taruh di punggung sama perutnya. Dan itu dipertanggungjawabkannya khusus untuk harta kan dari mana dan dari untuk mana apa? dari mana dulu ya, dan untuk apa dulu. Betul. Ya, betul seperti itu. Dan sedekah pun jangan diniatkan sedekah untuk mendatangkan rezeki berikutnya. Nggak jangan. boleh. Sedekahnya jadi nol. Iya, itu akan nol. Jadi sedekah benar-benar satu niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Jangan sedekah 1 juta, mintanya 10 juta. Itu namanya hitung-hitungan sama Allah Ta'ala. Kalaupun Allah menceritakan bahwa nanti Allah akan membalas orang yang bersedekah 10 kali lipat. Ingat, 10 kali lipat itu tidak hitung-hitungan. Kesehatan yang bisa kita jalanin, ibu-ibu bisa datang ke sini itu sedekah. Itu nilainya lebih dari kalau kita itu sedekah 1 juta dapat 10 juta. Itu lebih. Betul. Kalau umpamanya kita betul-betul sakit kemudian masuk rumah sakit atau berobat, bisa lebih itu, ya. Ingat, nah itu harus kita ingat. Bahwa rezeki itu tidak hanya cuma sekedar uang, tapi bentuk kesehatan, kenyamanan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Enggak suami yang nggak pernah selingkuh. Iya. Ya, nggak pernah selingkuh tapi punya Aminnya pacar. kenceng banget nih. Yang ngomong aminnya gerebes kenceng banget. Amin ya Bu ya. Udah deh, insya Allah kita di sini juga mendapatkan ridho dari Allah SWT. Harta yang datang juga diperuntukkan untuk yang pas juga. Untuk semuanya juga disalurkan untuk Allah SWT juga ya. Amin. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Yang namanya harta itu memang harus benar-benar berhati-hati. Tadi kita sudah bahas. Nanti akan dipertanggungjawabkannya itu dari mana asalnya. Apakah dengan cara halal atau tidak. Ada orang kan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Setelah diterima, untuk apa? Itu juga penting juga Ustaz ya. Iya. Darinya harus halal, untuknya juga untuk halal. Iya, benar. Jadi kalau selama ini yang saya amati memang orang itu kalau maaf ya, kalau hartanya itu tidak baik itu di darahnya itu ada tanda. Di darahnya itu ada tanda. Jadi kalau orang itu udah ketemu gitu lihat diizinkan oleh Allah Ta'ala mengetahui ya tahu nih hartanya ada yang nggak beres. Udah diem aja tapi saya. Dan harta itu nggak bisa, tidak harus keluarnya menjadi penyakit. Yang saya amati dan saya takutkan adalah itu tidak akan terlacak menjadi penyakit, gitu. Tetapi nanti dia dapatnya di akhirat. Ya Allah. Langsung di neraka. Langsung itu insya Allah. Ke perilaku berubah juga nggak Ustaz? Perilaku, kalau perilaku dia kan bisa menutupi ya. Paling di dalam keluarganya yang dia tidak bisa kontrol. Tapi di luar juga kadang masih bisa ditutupi. Jadi dia dengan istilahnya itu menjadi anak manis istilahnya. Jadi nggak kelihatan. Karena dia mencoba menutupi dia sendiri agar tidak kelihatan bahwa hartanya ini sebenarnya tidak baik, tidak halal. Yang kasihan anak-anaknya ya. Anak sama istrinya. Memberikan rezeki untuk keluarga tapi dari cara haram. Ya udah nanti jangan protes kalau anaknya tiba-tiba membangkang. Iya, salah satunya itu. Kemana, Dan memang rata-rata memang seperti itu yang saya amati. Betul. Jadi anak-anaknya itu rata-rata ya liar. Gimana kalau mencari hartanya itu caranya nggak halal tapi untuk mendirikan masjid,
untuk memberangkatkan orang pergi haji, umroh itu gimana? Ada juga yang gitu loh Ustaz. Iya, sebenarnya gini, yang tidak boleh itu sebenarnya bukan persoalan uangnya. Kalau uang itu mah boleh-boleh aja. Tapi intinya adalah kalau dia diniatkan untuk dia sendiri, nah itu yang tidak boleh. Jadi hartanya itu tetap nggak boleh. Tapi kalau dia tahu kalau harta ini saya mencuri 5 miliar umpamanya dari negara. Kemudian dia sadar, kembalikan dia. Kemudian ke yatim piatu kembalikan. Tapi itu bukan untuk dia. Ini memang dikembalikan ke yatim piatu. Itu masih boleh insya Allah. Bukan karena mencarinya tidak boleh. Atas kesadaran dia. Atas kesadaran dia. Jadi Allah juga tahu bahwa dia sadar. Dan ini juga boleh karena memang itu untuk kegiatan yang bersifat sosial. Tapi kalau dia sadar supaya seimbang aja. Nggak bisa. Itu nggak boleh lah. Nggak bisa. Karena pada waktu dia itu mencuri, itu memang ada hasilnya. Mencuri. Ya. Kemudian dia balikan karena itu wujudnya mencurinya harta, dia balikan, umpamanya 5 miliar dia curi kemudian dibalikan 5 miliar, itu tidak akan menjadi amal bagi dia. Dia hanya mengembalikan aja sebenarnya. Dia hanya mengembalikan aja. Orang yang dihajikan ya dapat pahala haji, tapi yang memberikan ongkosnya ya udah kosong aja udah Itu ya. kosong aja sebenarnya. Jadi memang nggak ada nilainya sama sekali gitu. Wah, betapa sulitnya untuk mengurus harta tersebut ya. Karena kan detail di pertanggungjawabkannya nanti di akhirat insya Allah kelak ya. akan detail, betul. Ya, dan kata Ustaz tadi bersyukur ketika kita diingatkan dalam bentuk penyakit. Iya, Akhirnya kita bersyukur aja tahu. Kita tobat. Tapi takutnya didiemin aja sama Allah. Iya, karena selama ini melihat orang-orang yang seperti itu banyak loh, mohon maaf nih. Ini mohon maaf nih salah satunya. Orang kan tidak pernah tahu kalau memang orang, mohon maaf nih, sangat mohon maaf saya harus cerita. Saudara-saudara kita yang berdagang, ya, kadang-kadang dia kan minta penglaris ke orang pintar, betul nggak sih? Ada, iya. Banyak sini yang Sangat banyak, apalagi dagangnya hampir sama, itu rata-rata pasti ke orang pintar. Nah, tahu nggak kalau ke orang pintar itu yang mencarikan hartanya dia itu jin dari orang pintar. Lah kalau itu dari jin orang pintar menarik orang lain itu masuk ke tokonya, masuk ke dagangannya. Nah, itulah yang dikatakan haram salah satunya. Nah, tahu nggak yang begitu itu memang besok itu di akhirat juga ditanyain. ya Allah. Nah, itulah yang takut itu begitu gitu ceritanya. Ya, Nah, itu nggak pernah disadari. Loh, ini kan orang pintarnya sih itu mamanya. Notabene itu ya begitulah, pakai peci mamanya. Tapi namanya penglaris nggak bisa. Orang itu tidak akan bisa menjadikan rezeki itu tambah kecuali Allah. Jadi orang tidak bisa kecuali memang dia pakai jin. Nah, itu beda lagi tuh. Nah, kalau udah pakai jin silahkan nanti nikmati di akhirat. Mau dia pakai susuk penglaris kek, mau dia pakai dagangannya di situ silahkan. Karena beberapa kali kita mendapatkan seperti itu. Yang ngasihnya pakai peci kok bacaannya juga pakai Arab-Arab gitu. Iya, tetap aja sama. Ya, tetap aja Dukun salah. bentuknya juga bisa macam-macam. Iya, sama aja semuanya. Hah, jadi kita benar-benar harus hati-hati ya. Harus Sia-sia hati-hati. kita bangun subuh keringetan, jualan sayur dan lain-lain, tapi pakai ajian penglaris ya udah sia-sia Iya, semuanya. sia-sia. Janganlah, biasa aja. Kasihan. Iya, nanti yang ngatur rezeki kita akan Allah. Biasa aja. Yang penting baik. Itu aja. Kita buka forum. Tarik nang. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo silakan maju ke depan Ibu. Silakan sini. Ucapkan salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pin. Pinnya ada siraman, kolbu, MNC TV tuh. Apa iya? Iya, jadi rombongan ya. Dari mana Ibu? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Iya. Iya. Namanya siapa? Nama saya Ibu Rahmilah. Kenapa Ibu Rahmila suaranya gitu? Belum makan. Belum makan sama. Bu, ada rendang sama telur asin. Ibu pilih yang mana? Gak ada nasinya. Ada nasinya. Seretan. Ibu Rahmila. Kenapa? Iya. Saya sakit ini. Ini tuh apa itu? Ayo. Apa itu sakit apa? Iya, ayo. Pinggang. Terus kepala. Kepala. Terus ditusuk Pundak. sini dada. Sebentar ya, dada. satu-satu. Pundaknya sakit. Iya. Sakitnya Kalau- sakit kalau- gimana? Kalau lagi sholat tuh kayak ada yang apa? Tusuk. Narik. Narik. Heeh. Kalau lagi sholat aja. Iya. Kalau lagi nggak sholat nggak sakit. Sakit tapi nggak kayak lagi sholat gitu. Pokoknya tiap
Allahu Akbar. Langsung dut gitu. Iya, benar. Terus kalau kepala sakitnya gimana? Kepala kayak ditusuk di sini nih, dia mundur. Di situ ada pakunya kali Bu? Ya, coba. Oh enggak, ya. Kuntilanak kali ya. Bisa Oke, maaf ya Bu. Iya. Jadi di ubun-ubun seperti Iya. ada yang nusuk. Ya, kesini berat. Oke, kalau itu dirasa pas lagi sholat juga atau Enggak, kalau lagi biasa. sekarang lagi sakit juga? Enggak, sekarang panas dingin. Sekarang panas dingin. Iya. Iya, oke. Jadi pundak sakit Iya, tadi, iya. ujung Iya, kepala. ubun-ubun, Terus iya. dada tadi kenapa dada? Dada sakit. Sakit ini kalau Sesak? misalkan jalan gitu, agak ini sakit. Ada ini tuh ada apa? Agak jauh. Agak jauh, agak Tuh, ini. ke sini nih. Sampai ke sini sakitnya. Sakitnya tuh dari dada sampai ke Dari sini, punggung. Ya, Sakit gimana sih? Sesek gitu. bukan kayak sakit. Kayak ditiban apa gitu, kayak dihimpit. Oke. Terus ini Apa perut, itu? Oh, perut. Ini teh perut. Oh itu perut, iya. Sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Kalau lagi itu ada segini. Apa itu tuh? Ini Kalau lagi itu ada kalau, segini. Kalau lagi jadi. Kalau lagi jadi teh menjual gini. Gitu. Terus Menjendul gitu. terus Iya gitu Bu. Rumah agak-agak kepegang bisa keras. kepegang. Keras. Apa itu teh? Nggak tahu. Dompet kali, dompet. Ya, kalau Ibu lupa naruh dompet. Iya. Atau mochi kali dari Sukabumi kan ada mochi. tuh. banyak. Apalagi? Terus ini. Enggak itu udah diperiksa ke dokter. Udah. Apa katanya? Udah beberapa kali. Kata dokter katanya ada benjolan di usus besar. Tapi udah segini. Segini, udah 10 tahun. Segini. Tapi kenapa ngejendolnya segini? Nggak tahu. Kalau tengkurap gitu ya. Kayak itu apa teh? Bayi. Apanya tuh? Kayak bayi gitu. Ginjal gitu. Kayak Bergerak. kayak bayi. lagi kayak ada bayi di dalamnya. Gitu. Oh gitu. Iya. Heeh. Ya, Jadi sumun. tapi kok tungkerep, gerujul gitu. Lagian ibu ngapain sih tungkerep? Itu Gitu ya. gerak-gerak. Tapi kok diperiksa ada benjolan tapi kecil. Segede gini, di usus besar katanya. Oke, terus apa lagi? Kaki. Kaki. Banyak ya si ibu ya. Kaki kenapa kaki? Keluarga. Sekeluarga. Ya. Pertama gatal 2 tahun setengah. Tiap masuk rumah semuanya jadi. Gatal semuanya? Serumah-rumah? Iya. Siapa serumah. aja itu tuh? Anak, suami, anak semua. 4. Anak ada berapa? 4? 4, istri semua. Istri semua? Istrinya ada berapa? Oh, maksudnya perempuan semua. Anaknya semua. 4. Iya. Semua perempuan. Iya. Istri 1. Suami 1. Ya kan? Iya. Ibu bapak 4 orang anak. Iya. Jadi kalau masuk ke rumah, gitu. Kabeh geget red. Ya. Iya. Bu kemana kak dia gitu. Tapi kalau keluar enggak. Keluar enggak lagi? Enggak. Masuk gatal lagi? Gatal lagi. Sekeluarga besar? Iya. Udah itu sakit ini. Semua pusing. Jadi ini yang ibu ceritakan itu semuanya barengan? Satu keluarga terasa Iya, juga? Iya. Iya. Udah- Bapak juga? Bapak mah apa lagi? Sekarang teh stroke. Ya Allah. Udah 7 tahun. Bapaknya stroke. Ya kemarin ke Bapaknya sini. stroke. Bapaknya stroke. Kemarin ke Bu, sini ya itu. saya itu tanya. Apa? Bapaknya stroke. Iya. Satu aja nggak selesai stroke ya. Satu truk. Setruk. Ah, iya. Setruk. Ah, iya. Stroke. Satu truk. Iya. Bukan satu truk. Bapaknya satu truk. Ibu punya suami stroke? Kemarin ikut Stroke ya, kesini. stroke. Bukan bercandain, maaf ya. Kemarin Kemarin kesini. juga kesini, nggak ke itu. Iya, iya banyak soalnya. Iya. Itu udah parah banget. Udah parah, ya udah. Bangun dibangunin. Ya, sekarang fokus di ibu aja dulu ya. Oke, anak-anak juga sama. Sama Awalnya gimana itu Bu? nggak tahu. Di Gatal keluarga lagi. yang duluan siapa? Semuanya pokoknya. Barengan? Masuk ke rumah gatal. Udah berapa tahun itu? 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah ini? Ya.